Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini Bu Dini akan hadir di podcastnya Mr. Adit. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, ayah, bunda, bapak, ibu guru, serta anak-anak yang di rumah. Hari ini podcast pertama di bulan Ramadan ya. Kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke. Ya, hari ini spesial sekali karena Mr. mengundang salah seorang sahabat ya, karena sama-sama guru SMP SMA IT Dinamika Umat, dan beliau adalah koordinator kurikulum di SMP IT dan SMA IT Dinamika Umat, Ibu Dini Damayanti SE. Oke ya, atau yang kita akrab dipanggil dengan Bu Dini ya, Bu Din. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Bu Dini terkait tentang karirnya, pengalaman hidupnya di sekolah maupun di kampus dulu ya, dan lain-lain. Oke, Bu Dini, ya bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, luar biasa Bu Dini hari ini sangat semangat sekali Bu ya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari penampilannya tuh cerah sekali dah tuh. Kerudungnya warnanya cerah sekali Bu Dini ya. Ini jarang banget ya? Jarang ya? Jarang. Biasanya emang gelap-gelap terus kan? Iya, betul. Sekarang apa karena tahu akan diundang di podcast Bu? Enggak. Ini dadakan. Dadakan ya? Ya, dadakan. Ya. Jadi Bu Dini, ya, Oke, Bu Dini kan wah luar biasa nih. Salah satu guru yang paling lama di SMP IT Dinamika Umat ya. Kedua ya? Kedua, yang pertama Pak Lukman dulu. Ketiga berarti ketiga. Pak Lukman pertama, Oke. Kedua Mr. Adit, Iya. ketiga Bu Dini, Iya. ya senior nih. Wah senior. Gak ada senioritas. Oh nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, 8 tahun Bu ya? Ya alhamdulillah 8 tahun. Ya, 8 tahun. Wah, luar biasa. Bu Dini, mungkin banyak juga yang ingin bertanya Bu, kan? Bu Dini kan gelarnya SE ya? Oh iya. Ya kan, sarjana ekonomi. Betul, ya. betul. Terus kenapa Ibu Dini bergabung menjadi guru? Bukannya kerja di kantor sebagai manajer gitu Bu? Nah, Masya Allah, coba nih gimana Bu? Iya. Penting nih Bu. Ya. Oke. Heeh. Kenapa? Karena pertama sarjana ekonomi itu emang pilihan ya. Dari awal dulu kan di SMK jurusan apa? Akuntansi, sekolah. Masuk ke perguruan tinggi emang dari awal kayak pengen bisa ngelola keuangan gitu. Makanya ngambil sarjana ekonomi. Nah, pada saat sarjana ekonomi, kebetulan saya kan di kampus STIE Gici ya. Dan itu beasiswa Mr. Adit. Beasiswa ya? Iya, Wah, beasiswa. beasiswa luar biasa nih. Pokoknya kalau apa? Karena udah sarjana ekonomi dan udah tahu lingkungan apa ya? Dan itu sekolah bisnis ya, Mister. Bisnis. Jadi benar-benar gimana buat survive di kehidupan dalam bentuk, pokoknya saya udah ngerasain namanya benar-benar yang apa? Kayak marketing, terus akademik, yang misalnya ngurusin pendidikan. Nah, pada saat skripsi itu saya lagi apa? Udah selesai kan masa apa? Pengabdian di kampus. Tetap kan di situ masih pengen jadi yang kayak banker, maksudnya yang di bank-bank gitu kerjanya. Gitu. Belum ke pendidikan belum. Nah, tapi saya dikenalkan oleh om saya di Ciseng, ada namanya Dinamika Umat. Oke, ya. Nah, alhamdulillah 2013. 2013 ya. Setelah pengabdian di kampus, saya ketemu Dinamika Umat, ketemu Ustadz Lukman. Iya. Di situ baru saya mulai yang namanya belum ke guru ya. Belum ya, belum. Tapi saya suka ngajar, ikut bimbel. Oh, pernah ngajar bimbel Ya. sebelum di DU. Betul. Oke. Saya rajin apa bimbel private. Private. Ke anak-anak murid SMP. Oke. Sampai SMA. Dan itu hobi aja, maksudnya nge-share apa yang kita tahu kan. Betul. Dan itu juga bukan matematika aja, maksudnya kadang kayak PKN, bahasa Indonesia Oh, kan. iya? Kalau yang SD ya, kalau SD. Oh, SD iya. Oke. Nah, ketemu Ustadz Lukman juga bukan jadi guru ya Pak Dit. Iya. Jadi pengelola data sekolah. Oke, iya. Makanya
Pak Adit tahu kali kalau Tahu. angkatan anak pertama ya manggil saya pasti kakak. Kakak ya. Bukannya Bu Dini ya, Karena kakak. dulu cuma di TU kan. Iya, Kan betul. di ruang TU terus Ah. di komputer terus kerjaannya. Iya. Tapi alhamdulillah pas udah masuk ke dunia lingkungan dinamika umat dan lihat pendidikan di sini benar-benar yang belum pernah saya rasakan selama sekolah. SD, SMP, SMA itu kan di negeri ya. Masuk ke perguruan swasta juga ke swasta dan benar-benar ngelatih skill dan masuk ke bukan tempat kerja ya, maksudnya masih kayak freelance ya dari Oke. Pak Lukman. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan, lingkungannya luar biasa, Pak Dit. Wah. Agamanya dapet, nyamannya dapet, dan di situ saya ngerasa, oh kayaknya ini pendidikan tuh enak ya gitu. Tapi kan saya sarjana ekonomi ya ujungnya, dan ternyata sekolah juga butuh tenaga untuk mengelola keuangan. Apalagi kan dinamika umat juga dapat bos. Iya. Itu aja standarnya tadinya nggak jadi guru. Cuma karena Pak Lukman tahu saya suka ngajar dan ngajarnya juga matematika, Pas ya. makanya dikasih kesempatan ya udah coba dulu aja ngajar matematika. Ternyata beda ya ngajar benar-benar di lembaga pendidikan. Dengan bimbel. Iya di Beda. bimbel. Kalau bimbel kan private nih. Private. Satu-satu, kadang Iya. dua-dua, kadang 5 lah paling banyak. Sekarang kelas lagi Iya, ya kelas. dengan jumlah anak yang banyak. Dan udah gitu soleh dan solehahnya itu. Amin insyaallah. Amin ya Allah. Insya Allah anak dinamika umat soleh dan soleha. Amin. Dan saya ngerasa dinamika umat itu jadi sarana buat saya lebih baik dong. Pasti. Kata saya, oh ini kesempatan bagus banget. Dan saya ngerasa kalau jadi guru itu emang gak mesti sarjana pendidikan, Pak Dit. Iya. Jadi sarjana ekonomi juga kayak saya bisa kok. Bisa. Asalkan mau belajar. Oh belajar. Iya. Makanya kenapa kok banyak sih yang nanya, Banyak. kok sarjana ekonomi di sekolah sih gitu. Iya. Kayaknya nggak dapat kerja kali ya gitu. Sebenarnya kalau jujur kalau kesempatan kerja banyak ya Mister. Apalagi kampus saya itu yang kalau lulus pasti udah ada tawaran-tawaran kerja. Cuma karena sebelum lulus saya udah di sini, udah ibaratnya dapet nih di hati, nyaman, alhamdulillah jadi dan diberi kepercayaan juga kan sama Pak Lukman dan itu kesempatan yang luar biasa. Dan makanya saya nggak pernah jadi kayak nggak pede gitu, enggak, jadi malah pede dan buktiin, maksudnya walaupun sarjana ekonomi ya bisa kok, Bisa, tapi iya. tetap ada jalannya juga, maksudnya ngelola juga keuangan dan bisa juga jadi guru. Iya betul. Kalau guru belajar lagi ya. Iya belajar lagi. Terus iya. belajar ya kalau Terus jadi guru. belajar. Karena kan apalagi pendidikan SMP, udah sekarang ada SMA. SMA. Jadi terus belajar. Kalau untuk masalah jadi guru kan kalau bisa dipandang karena kalau sarjana ekonomi Pak Dit biasanya kan gajinya kok yang gede-gede. Terus kalau guru di mata orang tuh ya gajinya kecil guru gitu. Tapi saya bisa buktiin kalau di DU itu nggak kayak gitu. Iya. Dan saya juga ibaratnya nggak kok sarjana ekonomi juga bisa ngajar juga dan juga bisa emang ada kok kerjaan di sekolah jadi pengelola keuangannya gitu. Betul. Jadi ilmunya itu terpakai juga ya. Betul. Sekarang bagi Bu Dini sebagai bendahara BOS. Ya betul. Ya, jadi ilmunya ya terpakai juga. Iya, alhamdulillah. Ilmu ekonominya, akuntansinya gitu Betul. ya. Luar biasa. Bu Dini, berarti Bu Dini sekarang menjalani profesi sebagai seorang guru betul-betul nyaman dan enjoy. Iya betul. Ya, Pak Dit. alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang membuat Bu Dini itu nyaman menjadi guru? Banyak ya sebenarnya. Banyak hal ya. Pertama mungkin lingkungan ya. Lingkungan itu alhamdulillah dikelilingi orang-orang maksudnya nggak tahu ya kalau guru yang di tempat lain atau seperti apa. Saya alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang yang soleh dan solehat banget di dinamika umat itu, Mister. Kayak Mister Adit nih. Masya Allah. Maksudnya ya kita udah lama ya Mister Udah Adit. lama, iya. Mister Adit tahu maksudnya proses Bu Dini yang dari Dari kayak awal. begitu. Iya, dari awal. Kayak begitu maksudnya sampai sekarang alhamdulillah maksudnya banyak banget perubahan. Itu pertama lingkungan ya yang bikin enjoy saya di Lingkungan. sini. Yang kedua kalau jadi guru tuh ibaratnya melihat anak-anak murid jadi kan kebetulan matematika ya Pak Dit ya. Saya tahu banyak banget yang gak suka matematika kan. Ketika datang aja mereka pasti mukanya aduh nih matematika, matematika. Ya udah saya masuk karena saya emang sukanya ngulik, maksudnya penasaran. Saya bilang matematika tuh nggak serumit itu kok gitu. Ya udah makanya kenapa Pak Lukman mempercayakan saya di matematika, mungkin karena saya bisa mengubah cara konsep itu ya, maksudnya
yang matematika tuh nyeremin atau nggak bikin apa ya, bosen gitu. Bikinnya jadi ya matematika itu yang penting happy dulu. Terus nyaman belajarnya. Nyaman, relax gitu ya. Dan gak takut sama gurunya. Gak takut sama gurunya. Dan MTK di tangan Bu Dini jadi menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, pengen tahu makanya sekolah di Dinamika Umat. Benar. Iya. Amin ya semoga. Amin. Ya, amin. Ya, betul Bu, betul. Jadi anak-anak itu sebagian besar kan merasa MTK tuh paling susah gitu ya, sulit, apalagi harus ada banyak menghafal rumusnya gitu kan. Nah, Bu Dini kok bisa sih membuat MTK tuh jadi menyenangkan tuh? Awalnya gimana Bu? Oke, pertama kan kita harus suka dulu ya Pak Dit. Dan untuk memulai suka kan kita nggak bisa, kalau orang kan lihat dari maksudnya, wah ini cakep banget nih bisa jadi suka. Sedangkan matematika, wah ini udah ketahuan rumit kan. Ketahuan rumit. Ya paling tips saya paling pertama itu ya udah saya bikin mereka happy dulu kalau ada saya gitu. Mau mereka apa? Ini matematika ini kadang saya suka alihin dulu bisa cerita kemana. Oh betul. Jadi kan matematika itu nggak merta-merta cuma ayo hitung, ayo ini kan enggak kan. Saya kaitin dulu saya dengan kehidupan apa misalnya. Terus nanti mereka kayak mikir kemana sih nih maksudnya gitu. Ntar ujungnya, nah kan kita butuh matematika gitu. Ngasih tahu dulu ke mereka kenapa sih mesti belajar ini gitu. Dan kalau di DU itu kan ibaratnya nggak monoton untuk nyelesain kurikulum plek ya. Jadi dan berkat pandemi pandemi juga jadi matematika ya udah lebih kepada real maknanya maksudnya kepada kayak kita nggak bisa sholat 5 waktu kalau kita nggak kenal matematika juga kan nggak bisa ngitung rakaat kayak gitu. Betul, zakat ya. Iya, betul. Masuk ya, itu zakat juga termasuk. Wah, berarti MTK itu masuk ke semua kehidupan. Iya. Oke, Bu Dini, lanjut ya. Siap. Oke, Bu Din, saya kan sebagai saksi sejarah. Asik. Wah, ya. Bu Dini Iya, benar ya, Pak Dit. tahun 2013 bergabung di DU, waktu itu menjadi pegawai tata usaha. Iya, betul. Ya kan? Setelah itu Operator sih sebenarnya. operator ya. Iya, Operator ya. Yang kerjanya tuh di ruang TU, pokoknya di depan komputer terus ya. Iya. Setelah itu menjadi guru ya, jadi guru MTK, lalu naik lagi jadi wali kelas Iya. ya. Terus naik lagi menjadi koordinator kurikulum ya, plus bendahara BOS. Masya Allah ya. Berarti karirnya ini meningkat terus ya, luar biasa Bu Dini. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah. Bu Dini, bagaimana Bu Dini memaknai itu semua dari seorang pegawai TU menjadi guru lalu menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah itu istilahnya. Bagaimana Bu? Maknanya, oke. Karena perjalanan yang benar-benar dari nol ya Pak Dit. Kan kalau operator itu ibaratnya backup data ya. Iya. Jadi saya baru tahu, oh ternyata sekolah datanya seperti ini gitu. Kan kenapa saya ngambil jadi operator? Karena saya skripsinya kan berkaitan sama data BOS ya. Oh gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya jujur ya Pak Dit, sebelum kan saya masih di kampus yang dulu tuh ibaratnya beasiswa ya. Tawaran untuk tetap lanjut di situ tuh ibaratnya peluangnya besar banget. Cuma saya di situ melatih ini saya apa ya, batin saya tuh pengennya lebih ke apa ya, kedamaian gitu. Jadi iya spiritualitas banget gitu. Saya butuh itu kayak kurang itu. Akhirnya ya udah pas ketemu Dinamika Umat, sebenarnya saya ibaratnya apa ya, di kampus tuh kerjaan saya udah lebih mapan ya, maksudnya lebih ngelola data tuh udah bukan kayak gitu lagi, maksudnya udah lebih enak. Tapi pas nyampe di sini kan, wah ini nol banget, kerjaan orang nol banget, maksudnya di bawah banget ibaratnya. Kata saya, boleh nggak ya? Akhirnya saya bilang, makanya ke orang tua, mah gak apa-apa nih mah kalau misalnya ngambil ini. Pertama kan ibaratnya saya mau orang usaha ya Pak, maksudnya apa-apa tuh dihubunginnya sama kayak gaji lo, sama inilah itu dulu ya maksudnya. Pas lagi zaman kuliah karena sekolah bisnis kan apa-apa ke materialistik gitu kan maksudnya. Mah cuma segini mah dibayarnya gimana mah gitu. Kata orang tua saya, udah kamu butuhnya apa tadi awalnya gitu kan. Oke deh udah jalanin. Makanya maknain dari awal benar-benar yang Mister tahu kali kita nyuci piring sendiri Ya. itu hal-hal kayak hari, Bu, ya? masak nasi sendiri maksudnya benar-benar ya Allah saya bilang ini kerjaan kayak gini sih gitu maksudnya, dan benar-benar bertahap udah gitu saya kan masih kuliah itu luar biasa loh Pak Dit perjalanannya. Pulang dari sini misalnya habis asar kan istirahat di rumah bentar langsung kuliah, pulang malam udah gitu kan. Waktu 2013-14 tuh saya masih ngurusin cilok Pak Dit. Oh iya, punya usaha cilok ya? Tahu kali ya? Iya tahu. Usaha cilok, dan itu benar-benar nguras tenaga banget kan maksudnya. Udah usaha juga, udah apa di sekolah di bagian data, maksudnya benar-benar yang jadi orang
wah ini banget deh, di bawah ya ibaratnya benar-benar kerja keras banget gitu. Nah udah pas mau lulus tuh Pak Lukman kan kayak menawarkan untuk jadi pegawai kan, karena mungkin udah lama kerjanya juga untuk pegawai tetap. Saya bilang, Pak saya boleh nggak jadi guru, saya bilang gitu. Jadi guru kan SE kan gitu. Iya Pak saya mau belajar deh, maksudnya benar-benar mau belajar. Soalnya kayak apa sih Pak Dit, guru tuh kayak panggilan apa ya? Panggilan hati juga. Jadi pengen banget nge-share semua ke anak-anak. Walaupun saya jadi tata usaha juga dulu kan, ketika ada jam kosong pasti saya ngisi tuh. Iya. Yang angkatannya siapa ya berarti? Yang angkatan ketiga ya? Angkatan 4 ya, salah ya? Angkatan 4 ya? 4 ya. Angkatan keempat, jadi karena saya suka masuk ngajarin matematika Iya, gitu. iya. Dan itu ibarat saya nggak hitung-hitungan ngajar nih gitu. Enggak, karena share aja pengen share. Pengen sharing-sharing ya. Akhirnya Polman ya udah kasih kesempatan. Akhirnya 2016 2016 itu, ya diangkat di guru ya. Iya. Itu juga dikasih kesempatan jadi kayak wakil wali kelas ya, yang sama pendamping ya. Iya, pendamping wali kelas. Nah barulah 2000 berapa saya diangkat kurikulumnya, 18 ya. Iya ya. 2018 diangkat kurikulum. Dari perjalanan itu saya memaknainya apa coba Pak Dit? Jadi saya nggak bisa ngeluh. Ibaratnya gini, dulu aja saya udah luar biasa gitu, saya masih kuat. Kenapa sekarang udah dikasih ibaratnya tugas-tugasnya di by komputer udah gitu, apa ya, emang sih lebih kepada ini ya, manajemen manajemen pikiran ya. Iya lebih ke manajemen pikiran dan itu ibaratnya dulu aja kuat, kenapa sekarang gak kuat gitu. Memaknainya gitu, jadi lebih kayak bersyukur, ya Allah alhamdulillah banget, maksudnya diberi kesempatan seperti ini. Jadi ketika ada orang lain ngeluh nih Pak Dit, jadi kesayanya gini, ih kamu jangan ngeluh, aku udah pernah ngerasain itu loh gitu. Jadi ayo semangat yuk kayak gitu. Jadi bawaannya ngerasa terus bersyukur aja. Bersyukur jadi, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Karena udah ngerasain yang benar-benar ibaratnya di bawah gitu kan, disuruh-suruh orang, dipandang banget sebelah mata ya. Walaupun kita nggak pernah puas ya, maksudnya semua orang juga pasti ada lah yang sekarang juga tetap siapa sih gitu misalnya kayak gitu. Tapi benar-benar ketika udah perjalanan seperti ini, saya ngerasa lebih bersyukur. Berkat apa ya, lingkungan ya kali ini. Lingkungannya terus support banget. Dan di Dewi itu kan emang semua orang diberi kesempatan kan. Kayak Pak Adit juga udah pernah dong jadi koordinator ya nggak? Nih bentar lagi Pak Adit lagi nih. Apa tuh? Pak Adit lagi. Ya gitu kalau kan di ahlinya Budi ini kurikulum, wah luar biasa Budi ini. Ya, Insya Allah suka berlebihan nih Pak Adit. Betul, luar biasa ahlinya nih. Ya, kalau udah ahlinya mengerjakan, insya Allah beres, lancar. Amin, ya Allah. Oke. Budi nih, ya saat ini kan sebagai guru ya Bu ya, sebagai guru iya, wali kelas iya, kurikulum iya, bendahara bos iya. Pekerjaan kayaknya numpuk banget Bu ya. Ya. Enggak biasa aja sih. Biasa aja. Oh enggak, bisa aja. Sayangnya lebay banget itu lebay. Tapi Bu Dini pernah nggak merasakan satu titik di mana saat itu memang sudah jenuh banget? Pernah nggak Bu? Paling kalau misalnya kayak mau tidur ya Pak Dit. Nih besok ngerjain itu lagi kayak gitu maksudnya. Udah tahu ya mesti dikerjain. Kadang ya paling nangis ke suami ya. Yang aku capek deh misalnya gitu. Paling suami selalu bilang, kalau misalnya kamu harusnya beruntung gitu. Pasti kayak gitu Pak Dit. Kamu harusnya beruntung, ngerasa bersyukur, beruntung. Karena banyak orang-orang yang menginginkan banyak kerjaan kayak kamu gitu kan. Malah ada orang-orang yang nggak dikasih kesempatan buat ngerjain sesuatu gitu Pak Dit. Dan saya malah alhamdulillah dikasih ngerjain banyak kerjaan. Dan itu ibaratnya anugerah gitu kalau menurut suami saya. Jadi saya kadang kan biasa pillow talk ya. Biasanya kalau mau tidur itu momen-momen yang paling sakral buat saya maksudnya. Kadang kalau udah moodnya udah berubah, maksudnya dari tempat kerja kan misalnya kadang kita capek ya. Kadang ketika mau tidur tuh itu kita ngobrol, paling gitu saling sharing. Ya itu kata-kata yang paling benar ada. Harusnya ngomong ngerasa beruntung gitu, punya kerjaan sebanyak itu gitu ya Pak, bahasanya seperti itu. Kalau titik jenuhnya ya paling kalau misalnya deadline-nya mepet semua deadline ya, iya betul. Itu deadline ya paling, wah bos sekarang. Cuma emang itu karena apa Pak Dit? Karena sering menunda pekerjaan. Itu yang nggak boleh ya teman-teman. Jadi kadang saya kalau ngerasa, oh ini udah biasa lah dikerjain, ntar dulu gitu. Karena udah ngerasa bisa, ntar dulu. Tapi itu jadi pelajaran ya buat saya, jadi sekarang udah mulai nyicil nih, oh deadline ini bentar lagi udah selesai. Jadi udah manage waktunya yang benar-benar harus bentar lagi ini, deadline ini, jadi jangan sampai pas mepet semua, wah itu bisa. Malah stres Bu ya, pusing ya. Jadi bingung nanti dikerjain apa dulu kayak gitu.
Ya, jadi harus pelan-pelan ya, Betul. step by step ya kita mengerjakan ya. Oke, Bu Dini lanjut ya. Bu Dini, sebagai seorang ibu nih Bu, ya dengan seorang putra ya, ya tentunya bukan kewajiban ibu kan untuk bekerja Bu ya. Nah, sedangkan sekarang Bu Dini bekerja di sebuah lembaga pendidikan sebagai guru plus kurikulum. Nah, bagaimana Bu Dini pendapat suami Bu Dini tentang pekerjaan Bu Dini? Apakah beliau mengizinkan bekerja atau mungkin pernah beliau agar Ibu Dini agak berhenti gitu? Ya, gimana Bu? Oke. Pertama mungkin karena suami saya udah tahu karakter saya, maksudnya emang dari dulu banget emang bukan workaholic ya Pak Dit, maksudnya emang selalu banyak kegiatan. Jadi tipikal orang yang suka sibuk gitu, Pak, sibuk ngerjain sesuatu. Dari dulu tuh, dari zaman kuliah. Kadang nggak ada kerjaan suka nyari-nyari kerjaan kayak gitu. Udah pada tahu deh teman-teman juga. Oh, soalnya suami teman kampus ya, dulu ya, iya betul. Beda jurusan doang, maksudnya ya tahu dia, maksudnya kegiatan saya tuh. Nah pas udah nikah kan, awal-awal yang pas saya hamil tuh kan mungkin agak ngedrop ya kondisi. Dan Pak Dit tahu sendiri dulu kan rumah saya ujung ke ujung ya. Betul. Nah, ujung ke ujung. Itu aja sih pas yang waktu hamil suami saya bilang kalau kamu nggak kuat, maksudnya fisiknya udah mendingan resign aja gitu. Tapi dalam hati saya gini, saya nggak mau manja gitu Pak Dit. Masa sih hamil nih dede nggak kuat gitu kan. Alhamdulillah ternyata kan kuat walaupun ada drama-dramanya ya. Ada tipesnya, maksudnya banyak dramanya dan alhamdulillah suami lihat sayanya juga yakin gitu, sayanya kuat. Alhamdulillah suami nggak pernah resign, nggak pernah gitu lagi. Cuma nanyain aja di awal kayak gitu. Nah kalau sekarang malah kalau misalnya saya udah aku resign aja Pak ya, aku nggak cocok kayaknya misalnya kayak gitu Pak Dit. Bahasa-bahasa kayak gitu kadang suka muncul kalau kita ngerasa ada salah gitu ya. Suami saya langsung bilang, udah ini proses kamu belajar gitu. Kamu kapan lagi belajar, maksudnya dapat kondisi kayak gini. Maksudnya kan banyak ya Pak Dit pekerjaan-pekerjaan yang lain maksudnya, dan pekerjaan apa ya, guru tuh bukan sebuah pekerjaan menurut dia, jadi ibaratnya kehidupan gitu. Kehidupan ya, jadi luar biasa. kamu udah beruntung banget maksudnya punya kehidupan, ibaratnya ibu, sebagai ibu oke, kamu bisa jalanin, dan sebagai maksudnya guru tuh mulia kan, maksudnya kehidupan dan buat ngejar amal soleh gitu, ibaratnya udah lanjutin aja gitu. Dia paling intinya nyemangatin aja kalau misalnya kita lagi lelah, maksudnya capek gitu, pasti dia nyemangatin gitu, kamu beruntung gitu. Beruntung ya. Selalu dibilang kamu tuh beruntung, nggak boleh ngeluh gitu, pasti kayak gitu, semangat paling gitu Pak Dit. Dan malah mensupport Bu ya. Iya, alhamdulillah. Support ya. Sampai sekarang pindah rumah di dekat sekolah. Woi. Ya, Iya, dari alhamdulillah. Cimanggu, Ciapus Bu ya. Iya, Ciapus pindah rumah di komplek Candaloka dekat Dinamika Umat. Iya, Bu Dini nih ya. Bukti bahwa suaminya juga mensupport ya. Wah, luar biasa. Jadi sekarang tinggal selangkah Bu ya. Iya, Alhamdulillah. 3 menit udah sampai 3 menit ya. sampai. Kalau dulu sejam ya? Ada. Sejam. Oh, 1 kan? jam. 1 jam. 1 jam 15 menit lah ya. Masya Allah. Gak terbayang capeknya bagaimana tuh ya, sejam perjalanan. Masya Allah deh. Ya. Lagi hamil kan. Lagi hamil Terus dulu. habis melahirkan kan. Betul. Makanya kalau saya ngeliat ke belakang, ya Allah saya kuat ya Allah. Kuat ya? Alhamdulillah maksudnya. Makanya sekarang kalau ngeluh Adit, tidak bisa. Gak bisa ngeluh. Karena udah pengalaman Bu Iya, Dini ya, udah pernah merasakan capeknya, lelahnya, pulang pergi 2 jam. Betul. Ya. Wah, gak boleh ngeluh. Ya, tuh luar biasa. Oke, Bu Dini ya. Sekarang coba kita flashback waktu zaman dulu Bu Dini di kampus. Ya. Bu Dini pertanyaannya gini Bu, kok Bu Dini bisa mendapatkan program beasiswa? Ya gitu Bu. Mungkin bisa mensupport adik-adik yang sedang SMA nih ya. Gimana Bu? Ya. Oke. Alhamdulillah kan waktu kan saya di SMK Negeri 1 Bogor Pak Dit. Saya jurusan akuntansi. Nah, di situ kan ibaratnya kalau SMK tuh diarahkan untuk kerja. Alhamdulillah saya belum pengumuman kelulusan, saya udah kerja tuh Pak Dit. Udah kerja di kayak perusahaan bengkel tapi ngurusin administrasi ininya, asuransinya, udah sebelum kerja. lulus SMA? Maksudnya belum pengumuman ya? Udah selesai ujian tapi belum pengumuman. Itu udah direkrut tuh sama sama kayak di dekat rumah alhamdulillahnya. Nah, pas kerja mungkin namanya anak sekolah ya, langsung kerja. Kok gini amat, nggak enak, orang yang biasa belajar cuma baca-baca, ini harus ditekan sama kerjaan. Wah kayaknya nggak cocok nih kerja, dalam hati gitu. Ini harus kuliah. Cuma pas ibaratnya keterbatasan dulu tuh kan ibaratnya kuliah tuh mahal ya Pak Dit.
Kok dulu saya mikir, kuliah mahal banget sih. Padahal nilai saya alhamdulillah badit. Ibaratnya kalau masuk IPB mah, Wah. masuk IPB kan bareng-bareng ya sama teman-teman tuh. Yuk kita masuk IPB aja gitu. Ibaratnya ekonomi syariah tuh ingat banget. Cuma karena emang keterlambatan, terus nggak bisa apa ya. Pokoknya ada hambatan, akhirnya ya udah nggak jadi tuh di IPB. Ya udah kata teman-teman saya, kemana nih? Nah udah mulai mencar tuh kan badit. Ada yang kerja, ada yang ini. Saya masih kerja tuh di situ. Kalau nggak salah pas bulan puasa ingat banget. Udah mah di Cina ya, maksudnya kerjanya jadi nggak boleh sholatnya tepat waktu, jadi harus nunggu semuanya selesai, paling jam 2 baru boleh istirahat kayak gitu. Akhirnya ya udah saya bilang, mah kayaknya kerja di sini sebulan aja, nantinya Dini nyari beasiswa aja gitu kan. Kata mama nggak setuju Pak Dit, karena ibaratnya udah dapat kerja loh, udah dapat gaji, udah nikmatin aja, ntar baru kuliah sambil kerja gitu mikirnya. Saya bilang, kayaknya enaknya kuliah gitu. Akhirnya saya punya teman tuh ada 3 orang. Yang satu sekarang di Aceh, satu di Bekasi, sekarang sama saya nih. Saya nyari beasiswa Pak Dit. Ke sekolah-sekolah gitu, kampus-kampus. Pak ada beasiswanya nggak di sini kayak gitu. Saya daftar 3 kampus, swasta ya tapi ya bukan negeri. 3 kampus dan alhamdulillah semuanya keterima tuh Pak Dit. Karena kampus, apa ibu? Satu apa? STIE, Educare gitu. Bogor semua ya? Iya Bogor. Yang kedua Bina Niaga, Universitas Bina Niaga. Yang ketiga STE Gici Business School. Semuanya keterima dan memang saya ada surat rekomendasi soalnya dari SMK kayak siswa berprestasi gitu. Jadinya alhamdulillah tuh keterima. Nah saya bingung kan, kampusnya beda-beda karakter semua. Dalam hati saya semuanya akuntansi juga Pak Dit jurusannya, karena emang saya pilih. Tapi alhamdulillah pilihan saya ke kampus STI Gici itu. Padahal dia pionir, maksudnya angkatan pertama saya Pak Dit. Bukan yang udah melahirkan di Bogor ya. Kalau di Jakarta udah ada. Cuma kalau saya yang pertama kali di Bogor. Itu yang bikin beda apa coba Pak Dit? Apa Bu? Saya pas masuk kan banyaknya anak kuliah kan pakai jeans, baju santai gitu. Pas saya masuk semua pada pakai baju kerja. Baju apa office kayak gitu. Saya bilang ini mau pada kerja di mana? Saya bilang saya aja anak SMA jadi bingung ya. Nih kayak kita nggak enak dia pakai baju. Maksudnya bajunya masih pakai celana jeans kan, masih yang kayak gitu. Langsung pas udah daftar, udah keterima, kan saya mau pengennya tadi manajemen Pak Dit. Nggak mau akuntansi tadinya. Taunya kemampuan saya kan psikotes ya, mengarahkannya ke akuntansi. Ya udah saya bilang ya udah. Itu kan macam-macam Pak Dit beasiswanya, ada yang 100%, ada yang 90%. Alhamdulillah saya dapatnya 100%. Wow, full ya? Luar biasa. Itu kalau di total bisa puluhan juta Pak Dit kalau saya ibaratnya bayar ya, karena itu kan kampus swasta. Dan udah ibaratnya kerja sama Singapura sama ini, maksudnya udah ibaratnya lumayan mahal kan. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan sama kampus. Saya boleh bilang makasih Pak Dit. Silakan. Iya, coba. Iya untuk Mr. Intan Widianto itu alhamdulillah itu direktur pertama waktu pas saya masuk. Direktur ya. Alhamdulillah beliau yang ngasih saya kesempatan untuk jadi beasiswa di sana. Alhamdulillah. Dan Dan pas masuk kampus itu saya ngerasa perjalanan beasiswa saya tuh kayaknya nggak sia-sia gitu Pak Dit. Mungkin untuk anak-anak beasiswa yang di DU sekarang ya Pak Dit, mungkin ngerasa lelah, capek, itu mah wajar Pak Dit. Karena mereka masih merasakan di sini, masih beasiswa. Tapi nanti ketika mereka udah lulus, pasti mereka ngerasain, wah ternyata itu ya hikmahnya. Iya hikmahnya. Ya. Alhamdulillah saya ngerasain kayak gitu. Benar-benar setahun saya di Gici Business School itu untuk pengabdian beasiswa. Karena kan ada apa ya, kalau beasiswa pasti ada pengabdian gitu kan biasanya. Saya ngambil di awal kan yang 1 tahun itu. Alhamdulillah itu benar-benar yang tadinya anak SMA cuma bisa main doang maksudnya. Dan itu benar-benar dilatih semuanya. Dari cara bicaranya. Saya juga kangen ya Pak Dit masa-masa kuliah itu karena public speakingnya benar-benar dilatih ya. Dilatih terus cara kita mandiri dalam hidup, survive banget maksudnya. Naik motor kemana-mana sendiri loh Pak Dit. Iya. Saya kalau bayangin Masya Allah. Backpacker juga ya Bu dulu ya. Iya alhamdulillah saya ikutan kayak pencinta alam ya. Namanya sekarang juga masih ada Pak Dit namanya Sapa Nusantara. Cuma saya udah ibaratnya anggota pasif lah ya. Sekarang mah masih tetap aktif mereka. Yang kayak naik gunung kayak gitu-gitu itu benar-benar masih ada. Dan itu teman-teman di beasiswa itu bukan dari orang-orang yang mampu ya Pak Dit. Kebanyakan dari orang yang kurang mampu tapi pada pinter. Mereka rata-rata dari jebolannya masing-masing sekolah. Orang-orang pinter semua. Jadi persaingannya tuh bukan persaingan otak doang tapi hati juga. Terus tenaga semuanya benar-benar bersaing tuh di kampus itu. Dan emang cara biar dapat beasiswa itu kan kita harus nyari informasi ya. Dan saya tipikal orang yang emang ada di mana sih beasiswa tuh gitu, nyari tahu. Jadi nyari tahu info. Dan saya orang yang ngasih tahu teman-teman nih ada beasiswa gitu. Kadang tiba-tiba kamu ikutan gitu.
Yang 3 ini yang keterima 2 orang ini. Dan alhamdulillah kita masih temenan juga Pak Dit. Beasiswa di situ, cuma beda jurusan ya kita ya. Dia manajemen, saya akuntansi. Apa ya, untuk capai beasiswa itu kan emang ada lika-likunya Pak Dit. Kalau kita nilainya turun, kita harus bayar SPP mau nggak mau kayak gitu. Oh gitu. Kayak denda ya maksudnya. Kalau kita nggak ngikutin aturan. Kan dulu sempet kan di sini kayak bisa banyak kegiatan akreditasi. Iya. Itu luar biasa tuh, saya agak ngedrop tuh maksudnya belum bisa ngimbangin kan. Akhirnya dapat mata kuliah metode penelitian kurang baik, ya udah. Akhirnya kayak bayar kayak SPP gitu. Betul. Buat sebagai denda karena anak beasiswa tuh harus terus berprestasi. Nggak boleh gitu. nilainya turun ya. Tuh. Harus tinggi nilainya ya. Iya betul. Okay. Alhamdulillah sih pas udah 2016, pas udah mau lulus alhamdulillah juga ibaratnya cum laude gitu kan Pak Dit. Alhamdulillah. Dan mungkin karena orang kan nilainya kampus swasta gampang gitu. Padahal enggak sama sekali, maksud kampus saya tuh punya standar sendiri untuk ininya. Dan menurut saya kalau ibaratnya saya nggak ikut beasiswa, cuma kuliah doang kayaknya nggak seindah sekarang. Jujur ya, saya sama suami saya tuh selalu kangen misalnya. Yang inget gak kalau lagi kayak gini ketawa-ketawa gitu, karena benar-benar banyak kondisi yang bikin kita. Saya inget banget kayak moto gitu ya, balik moto di sana tuh. Pergi paling pagi, datang paling pagi, pulang paling malam, dan siap membantu siapa saja. Wih, gitu. luar biasa. Itu dedikasi namanya itu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya di kampus tuh udah tawan, jadi anak-anaknya tuh udah yang kayak gitu, apalagi anak beasiswa, ibaratnya udah yang tahan banting lah ya. Udah sering, kita tuh sering dikasih gini nih Mister, challenge. Nih 200.000 ke kota mana? Dan kamu ngasihin apa gitu Pak Dit. Oh gitu. Life skillnya ya. Kan bingung ya, 200.000 ada berapa orang. Makan aja kan berapa hari, 3 hari pergi aja udah lebih lah pasti. Tapi kita mampu-mampuin, maksudnya kita kadang jualan nugget, bikin nugget ke tempat ke tempat yang kita datangin kayak gitu. Jadi benar-benar survive-nya tuh di situ. Saya kadang suka nilai saya udah kayak Tarzan ya gitu. Kayak di hutan lah Pak Dit, misalnya numpang ke rumah RT, rumah RW, jadi benar-benar di kampus cuma dikasih surat aja. Kalau ini anak beasiswa lagi dilatih life skillnya kayak gitu. Betul-betul ditempa Bu ya, Iya, life skillnya. betul. Jadi bukan hanya teori ya, Betul. langsung praktek lapangan. Betul, iya. Luar biasa. Karena emang di sana kan dosen-dosennya juga praktisi Pak Dit. Jadi kalau misalnya belajar pajak ya sama orang pajak kayak gitu. Jadi benar-benar orang yang praktisinya, bukan cuma teori doang gitu. Jadi kayak kita kalau di sini kan adab makan ya. Kalau di sana cara makan, cara berjalan itu juga dipelajarin. Makanya itu soft skill ya, maksudnya benar-benar yang nggak bisa didapetin. Jadi makanya saya alhamdulillah banget dapetin beasiswa di situ. Wah luar biasa. Kan sekarang di DU juga sama ya. Iya. Wah berarti mesin menyambung iya, tuh. Benar-benar. Makanya alhamdulillah kok ini kayak ibaratnya sehati terus gitu. Sehati terus. Jadi ada yang alhamdulillah. saling misi, jadi saling mengisi. Iya. Bu Dini boleh nggak memberikan motivasi untuk adik-adik SMA mungkin yang mau kuliah nih, tapi ingin masuk ke beasiswa Bu? Ya mungkin harus nilainya harus berapa gitu Bu? Bagaimana Bu? Oke. Ya. Kalau sekarang kan udah sistemnya beda banget ya Pak Dit. Jadi benar-benar nilai rapot. Sekarang kan pandemi juga kan, jadi nilai rapot. Jadi emang benar-benar proses. Jadi buat kalian yang pengen ke negeri dapat beasiswa kan banyak bidik misi. Sekarang kan sistemnya UKT ya Pak Dit. Jadi UKT terendah atau seperti apa? Yang penting masuk dulu aja. Kalau beasiswa di negeri tuh masuk dulu, ntar ikutan beasiswanya pasti ada banyak. Kalau di swasta kan emang harus dari awal kita ngajuin beasiswanya apa dulu, macam-macam kan. Nah buat teman-teman yang mau ikut beasiswa, berarti prosesnya itu harus benar-benar dibagusin, maksudnya nilainya harus bagus, hari-hariannya harus serius. Jadi jangan nganggap antar aja lah mau lulus ini kan baru nyari-nyari, nggak bisa. Jadi harus dari sekarang udah targetin nih mau nyari beasiswa di mana ya gitu. Dan udah tahu kan kualitas kampus-kampusnya itu pasti punya syaratnya masing-masing. Jadi harus dari sekarang udah cari tahu informasinya dan benar-benar harus prosesnya sih Pak Dit. Kok sekarang kan benar-benar karena Covid ini kita nggak bisa ngandelin ujian kan, ujian. Jadi harus belajar yang benar, ngerjain tugasnya yang benar dan benar-benar harus serius gitu. Harus aktif Bu ya, mencari ya, harus aktif. Itu yang paling penting ya. Kalau kita cuma nilai bagus tapi nggak tahu informasi itu juga salah Pak Dit ya. Betul. Jadi harus cari-cari informasi dan benar-benar aktif lah ya, inisiatifan lah maksudnya. Nanya gitu ya. Ke alumni yang udah lulus misalnya. Kalau misalnya kalian mau ke Gici boleh nanti tanya Bu Dini ya. Iya. Nanti WA-nya nomornya ini ya. Siap. Tertampang sini kok ya. Jadi pemasaran gini. Promosi Bu ya. Bu Dini ya.
sebagai anak gaul di kampus dulu ya. Ya Allah, Bu Dini betul. wah, banyak temennya, banyak keluar kota, keluar negeri ya kan. Dulu pernah ke Singapura sendirian. Itu sebuah nekat. Nekat ya. Bu Dini sekarang setelah mungkin sudah menikah dan sebagai guru, pernah nggak merasa kangen, rindu berkumpul lagi dengan teman-teman kampus seperti dulu? Oke. Hmm. Mungkin kalau kangen ya pasti ya Pak Pasti Din. ya. Pasti. Cuma mungkin udah bukan saatnya apa ya mengenang masa lalu ya maksudnya. Iya, betul. Karena benar-benar jalan terus. Jadi kadang sama suami juga pengen kan Pak Din kayak gitu. Mungkin karena kepentok pandemi nih ya maksudnya. Saya sebenarnya sama suami tipikalnya masih sama Pak Dit, traveler maksudnya. Traveler. Jadi benar-benar suka jalan-jalan. Sampai sekarang aja kan masih suka kayak ibaratnya ke gunung-gunung mah yang deket-deket bisa lah ya walaupun ini. Tapi Kita belum gitu. oh iya. Kemarin sebelum puasa janjian pengen ke mana tuh hutan tropis. Iya. Apa namanya? Itu tuh ini yang kaki Gunung Salak itu kan. Nah itu tuh ya tapi Yang camping ceria ya. camping ceria, Iya. tapi belum jadi juga nih. Ini hanya wacana ya ternyata. Soalnya jauh Mister jalannya gini-gini. Apa-apa ya, tantangan itu namanya. Betul. Ya nanti kita boleh next time ya bareng-bareng Amin, nanti ya, setelah siap. lebaran ya. Amin, Kita amin, nanti ya. camping bareng Bu Dini. Asik. Ya amin. traveler sejati nih beliau. Sebenarnya kalau yang masalah kayak apa kangennya itu kangen yang nekat-nekatnya gitu loh Pak Dit. Kok sekarang kan udah ibaratnya alhamdulillah udah dapat ilmu-ilmunya ya maksudnya nggak boleh cewek berangkat kayak gini-gini maksudnya kan dulu belum tahu Pak Dit maksudnya masih yang berangkat ayo kayak gitu. Kangen yang dulu-dulu yang ibaratnya kok nekat ya maksudnya naik motor sendiri ke puncak maksudnya terus menikmati puncak itu sendiri kangen yang kayak gitu Pak Dit kok nekat ya kalau sekarang kan nggak berani kali Pak Dit nggak berani sekarang ibaratnya Udah punya anak, Iya. punya suami, iyalah. maksudnya udah Harus punya izin dulu. Iya. Iya. udah bukan maksudnya udah bukan timingnya lagi Oh, buat iya, kayak gitu ya. bukan waktunya lagi ya. Jadi paling yang kangen tuh ya gitu kangen dekat-dekatnya. Sahabat saya juga ada Pak Dit yang ke Singapura bareng itu juga ngerasain kangen banget dekat-dekatan kalau sekarang nggak bisa harus izin suami dulu ya Iya, gitu. pasti. Benar-benar jadi ya udah emang bukan waktunya lagi buat mengenang mereka semua tapi Iya. alhamdulillah maksudnya ibaratnya sekarang punya suami juga masih hobinya agak sama kan Sama. maksudnya kayak suka jalan-jalan jadi kalau ada waktu libur pasti kita maksimalin biar bawa Hanan kan kemana yuk gitu pengalaman sih yang dicari Pak Dit biar Pengalaman, merasa ya. pengalamannya bukan tempat-tempat mewah juga ya maksudnya Betul. yang penting oh ini pengalaman di sini gini loh gitu ngajak kayak berenang walaupun tempatnya cuma 15.000 yang penting berenang Iya. happy kayak gitu Family time. Iya, betul. Iya, betul sekali. Ya. dulu kan sama teman-teman sekarang mudah-mudahan sama Sama family keluarga. ya. Wah. Masya Oke, Allah. Bu Dini, Iya. silakan kalau mau say hello ke Siapa? teman-teman kampus yang sedang nonton nih. Ya, Oke sama nih ya Ya, untuk say hello. ini sahabat-sahabat saya Pak Ya, Dit ya. hmm. Oke untuk pertama M12 Pak Dit namanya marketing 2012. Apaan tuh? Oh, itu, M12. Itu anak-anak Geng. iya anak-anak beasiswa di 2012 itu. Ois. Siapa aja banyak banget Pak Dit. Banyak Itu ya? pokoknya teman-teman semua kayak Ali, Pimen, pokoknya Mia, Weni, pokoknya banyak deh teman-teman semua. Pokoknya kalian sehat-sehat. Amin. Pokoknya tetap saya kangen. Oh iya saya mau ucapin satu juga sama Ojek Pak Dit. Ojek silakan, sama silakan. Eman. Dia tuh yang bantuin saya bawa gerobak cilok Wow. dari kampus dari Cioma sampai ke Parung. Wow. Itu luar biasa. Mereka bantuin Iya. saya. Oh, luar biasa. Dan itu saya mau ucapin terima kasih loh. Benar-benar dari dulu saya ngerasa ya Allah kalian tuh benar-benar mereka tuh nggak ini loh Pak Dit. Nggak apa ya? Nggak nganggap beban banget sih nih teman gitu. Nggak ada. Mereka tuh Sahabat, ya. ikhlas semua maksudnya. Ya udah temenan real nggak ada drama-drama nih siapa nih nggak ada semuanya real tulus gitu alhamdulillah itu sama teman-teman SMA juga Iya, oke. Fadli banyak deh teman-teman kayak Dayan, Afifa itu yang masih sahabatan ya sampai sekarang Anissa pokoknya Ica pokoknya semuanya alhamdulillah kayak teman-teman pokoknya udah sih semuanya banyak banget Banyak ya. Dina ya geng-geng yang waktu di kampus bukan geng ya kelompok Komunitas. Iya, Komunitas. pokoknya alhamdulillah anak-anak Oke. LDK pokoknya banyak. Ya. Ya, salam rindu. Kalau mau ketemu dengan Bu Dini silakan Ke silaturahim ya ke Iya. Dinamika Umat. Betul, di Telaga Kahuripan Bogor. Belum pernah ya Belum teman-teman. pernah. Belum pernah. Ayo tuh teman-teman Bu Iya, Dini belum. yang hampir ya. Siap, Sejuk siap. loh sekolahnya bersih, nyaman, dijamin. betul, Ya dijamin pasti Pasti enjoy. betah. Iya. Oke. Oke, Bu Dini, ini terakhir Bu Dini ya. Siap. Ya, oke, Bu Din. Yang terakhir, coba Bu Dini berikan pesan atau nasihat untuk anak-anak yang sedang nonton nih Bu Dini ya. Mungkin di rumah yang
sekarang kan sekolah belum normal Bu ya, masih pandemi kan. Betul. Jadi anak-anak kan lebih sering daring ya. Iya. Nah, coba Bu Dini berikan pesan dan nasihat untuk anak-anak di rumah. Pesan dari Bu Dini. Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya dan tetap dalam keadaan bahagia. Amin, semangat. Oke anak-anak, pesan dari Bu Dini nih, di masa pandemi ini anak-anak tetap menjaga ibadahnya ya. Karena ibadah yang paling utama ya buat ditegakin. Kalian jaga ibadahnya di rumah, baca Al-Qurannya, apalagi Ramadan ya Pak Dit ya. Iya. Benar-benar harus ditingkatin lagi. Dan yang terutama lagi adalah jaga akhlak terhadap orang tua ya. Yang ketiganya juga jaga akhlak ketika bertemu atau ngerjain tugas kepada guru ya. Walaupun daring dan nggak bertatap sama guru, tapi ketika ketemu kita harus tetap saling sapa. Jangan lupa tuh adab-adabnya. Dan untuk kayak mengerjakan tugas atau seperti apa, pokoknya kalian maksimalin dan benar-benar belajar sungguh-sungguh. Dan yang paling penting sih berdoa ya, berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, kita cepat ketemuan dan benar-benar kita bisa saling-saling apa ya Pak Dit, bercengkrama di kelas. Ibaratnya semuanya normal kembali dan amin ya, semoga kita semua bisa kumpul dan kalian pokoknya di rumah tetap harus happy, olahraga, dan yang paling penting jaga ibadah dan Al-Qurannya jangan lupa dibaca dan dihafalkan ya. Pokoknya tetap semangat dan jangan lupa yang paling penting itu apa? Tetap bahagia. Senyum ya, tetap senyum. Dan kalau bingung ngerjain MTK, datang ke sekolah tanya Bu Dini langsung. Siap-siap. Berarti kita sharing bareng. Sharing bareng ya, oke. Bu Dini, makasih banyak ya. Siap Adi. Sudah hadir di podcast Mr. Adi. Iya, makasih juga ya. Ini sangat spesial nih ya Bu Dini. Masya Allah di nih. tengah-tengah kesibukannya, tapi bersedia hadir loh pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Makasih Pak Adit juga ya Sami-sami. sudah ngajak saya Oke, podcast. mudah-mudahan Bu Dini makin sukses. Amin, Pak Adit juga amin. Amin, makin berkah hidupnya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang diimpikannya terwujud. Amin. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. Allah. Oke, Bu Dini kita closing ya. Ya, siap. Oke, yang di rumah makasih yang sudah Oke. nonton. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan di podcast dengan Bu Dini hari ini. Amin. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.